Wajal. Untuk melaksanakan kajian rutin ini yang akan dibawa oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Asma Andre Hafizahullah Ta'ala, insyaallah. Sebelum memulai acara kajian ini, saya ingin menasihati dari anak pribadi dan bapak-bapak, umahat-umahat, dan para santri sekalian untuk tetap menjaga adab dalam bermajelis dan menyimak semua apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Asman dan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Abu Asman, alaihi tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di rumah Quran Sabilul Quran, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Santri, jemaah, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang biasa kita pelajari di kesempatan hari Sabtu, kita membahas sebuah kutip, yakni kitab yang berjudul meneladani lebih dari 1000 sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam. Meneladani lebih dari 1000 sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sehari semalam. Dan pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada sunnah-sunnah masuk dan keluar dari kamar mandi. Betul, sampai di sana pembicaraan kita di kesempatan terakhir ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Sampai di situ ya. Sunnah-sunnah masuk dan keluar dari kamar mandi. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yakni sunnah-sunnah di dalam berwudu. Halaman yang ke-10, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Disebutkan di sana ada banyak sunnah yang bisa dan mampu dikerjakan oleh seorang muslim ketika dia berwudu. Tidaknya disebutkan ada 19 sunnah. Ada 19 sunnah yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim ketika dia berwudu. Wudu ibadah yang sangat agung. Wudu itu ibadah yang sangat agung yang berdiri sendiri menurut pendapat mayoritas ulama. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi seorang muslim ketika dia berhadas hendak mengerjakan sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Betul? Seorang muslim apabila dia dalam keadaan berhadas, apa yang dimaksud hadas? Tidak suci dengan sebab misalnya apa? Mengeluarkan angin, atau habis kencing, atau habis buang air besar, atau habis bermimpi. Betul? Seorang muslim yang apabila dia berhadas hendak mengerjakan ibadah sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Wudu adalah ibadah yang sangat agung, yang seharusnya seorang muslim memberikan perhatian. Ya, jangan wudu asal-asalan, sembarangan. Ya,
Makanya ketika Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda tentang wajibnya memperhatikan wudu dan berwudu dengan baik serta benar, apa kata beliau? Man tawadu'a bi wudu'i hadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa kata Rasulullah? Man tawadu'a kal wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Yang mengucapkan kalimat ini siapa? Rasulullah. Apa kata beliau? Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti ketika seorang muslim dia berwudu seharusnya memperhatikan atau mengikuti tata cara wudunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika seorang muslim berwudu, dia harus memperhatikan tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama dia membaca basmalah. Dia membaca basmalah. Bisa kita lihat di dalam buku kita. Yang pertama membaca basmalah. Apa yang dimaksud membaca basmalah? Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ketika dia hendak memulai wudu. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada yang pernah mendengar nama Sa'id bin Zaid? Ada yang pernah mendengar? Siapa dia? Salah seorang di antara sahabat Rasulullah, jelas. Selain itu, ada yang mengetahui siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 10 itu? Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, semangat santri, Utsman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf. Yang keenam, Talhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh, Zubair ibnu Awwam. Yang kedelapan, Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Yang kesembilan, Abu Ubaidah Bilal bin Abi Rabbah. Bilal bin Abi Rabbah termaksud ahli surga. Tetapi bukan penyebutan 10 ini. Yang ke-9, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang ke-10, Sa'id bin Zaid. Jadi pada suatu ketika, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan ada 10 orang sahabat yang masuk ke dalam surga. Jadi 10 orang sahabat yang masuk ke dalam surga ini disebutkan secara bersamaan namanya oleh Rasulullah. Bilal juga termaksud sahabat yang masuk ke dalam surga. Bahkan seluruh sahabat Rasulullah SAW ahlul jannah. Mereka semuanya masuk ke dalam surga. Tetapi Bilal tidak disebut bersamaan dengan 10 ini. Yang disebut 10 ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ibn Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. 10 orang ini santri, seluruhnya orang muhajirin. 10 orang ini, seluruhnya orang muhajirin. Siapa yang dimaksud muhajirin? Sahabat-sahabat Rasulullah, orang Mekah yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi 10 orang ini adalah muhajirin, yakni seluruh sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah dan mereka hijrah ke kota Madinah. 10-nya ini semuanya muhajirin. Ya.
Nah, Sa'id bin Zaid ini sahabat yang mulia, mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul kecuali, kata para ulama, perang, yakni apa? Perang Badar. Yakni Sa'id bin Zaid mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah kecuali peperangan Badar. Ya. Karena pada saat itu ada yakni apa? Ada yakni uzur pada diri Sa'id bin Zaid. Ya. Dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la wudu'a liman lam yazkur ismaullahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah padanya, yakni tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah padanya. Yakni perkataan tidak ada wudu, sebagian ulama mengatakan tidak sah wudunya, sebagian ulama mengatakan wudunya sah tetapi tidak sempurna. Kapan kita mengucapkan bismillah? Ketika hendak memulai wudu. Di mana kita mengucapkan bismillah? Di awal wudu sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, kita ucapkan di sana. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi? Karena ada larangan di dalam masalah ini, betul? Iya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudhu. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudhu. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudhu. Ya, ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Dari sahabat siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Santri, untuk pengetahuan tambahan, kalau ada seorang sahabat di belakangnya ada lafadz al-Ansari, maka mereka adalah orang Ansor, orang Madinah. Betul ya? Ini sebagai pengetahuan tambahan. Kalau ada seorang sahabat di belakangnya ada lafadz Ansori, maka ini menunjukkan mereka orang Ansor, orang Madinah, atau orang yang lama tinggal di Madinah. Ya? Siapa nama sahabatnya? Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Ya, beliau wafat pada saat perang Uhud. Perang Uhud kapan? Tahun berapa Hijriah? Tahun berapa Hijriah, santri? Tahun ke-3 Hijriah. Duluan perang Uhud atau perang Badar? Duluan perang Uhud atau perang Badar? Perang Badar. Perang Badar tahun berapa? 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah ada berapa peristiwa yang terkenal selain perang Badar? Ada berapa peristiwa yang terkenal selain perang Badar? Yang pertama, disyariatkannya puasa Ramadan. Disyariatkannya puasa Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Kapan disyariatkan puasa Ramadan? Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, bulan apa, santri? Habis Sya'ban, Ramadan, betul ya? Jadi jarak antara kewajiban, saya ulangi, jarak antara diwajibkan puasa Ramadan sampai waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 1 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan puasa Ramadan di bulan Sya'ban, belum sampai 1 bulan sudah masuk bulan Ramadan. Jadi nggak nyampe 1 bulan antara diwajibkan sampai kemudian datang waktu pelaksanaannya. Yang pertama apa tadi?
Sedikit-sedikit kita nyerempet ke pembahasan sirah, nggak apa-apa ya. Yang pertama apa tadi? Diwajibkan puasa Ramadan. Yang kedua, Perang Badar. Yang ketiga, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari setelah selesai Perang Badar. Perang Badar kapan? Tanggal berapa? 17 atau 18 dari bulan Ramadan. Jadi diwajibkan zakat fitrah atau zakat mal pada sekitar tanggal 20 atau 21 dari bulan Ramadan. Jadi ada 3 peristiwa besar. Ya, kemudian yang keempat, disyariatkan untuk pertama kali sholat Idul Fitri secara berjamaah. Jadi ada 4 peristiwa besar dari bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan bulan Syawal. Ada yang bisa mengulangi? Yang pertama apa? Kita urut dari bulan Sya'ban. Yang pertama, wajiban puasa Ramadan. Yang kedua, Perang Badar. Yang ketiga, diwajibkan zakat mal atau zakat fitrah. 3 atau 4 hari, 2 atau 3 hari setelah Perang Badar. Yang keempat, disyariatkan berjamaah mengerjakan sholat Idul Fitri 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi sekitar tanggal 27, 28 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan lewat perantaraan lisan Rasulnya untuk kemudian mengerjakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kalau ditanya, dari mana kok bisa tahu Ustadz? Apa Ustadz melihat pada saat itu? Enggak. Tapi ini semuanya informasi dari buku sejarah yang judulnya Khulasath Nurul Yakin. Kapan-kapan kita belajar ini ya. Belajar sirah ini ya. Asik kok belajar. Khulasath Nurul Yakin. Nah, kita lagi ngomongin siapa tadi? Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Beliau ini syahid pada saat perang Uhud. Beliau ini syahid pada saat perang Uhud. Beliau mengatakan, yakni Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari ini mengatakan, pada abi ina'i fa'akafaha minha ala yadaihi faghazalahuma thalathan. Kata seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah meminta untuk didatangkan suatu bejana. Bejana yang berisi apa? Santri, berisi air. Jadi Rasul meminta didatangkan bejana yang berisi air. Loh, kenapa? Beliau meminta, karena pada saat itu belum ada keran ya. Kalau saat ini kan ada keran, mudah ya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Boleh ngebantu orang untuk melaksanakan ibadah semisal wudhu. Rasul meminta bejana yang berisi air. Rasul meminta bejana yang berisi air. Jadi ada beberapa orang sahabat yang secara khusus membantu Rasulullah. Jadi ada beberapa orang sahabat yang secara khusus membantu Rasulullah. Ya, ada yang dalam tanda kutip membantu Rasulullah di dalam apa? Mempersiapkan keperluan beliau untuk ke kamar mandi. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu ada beberapa orang yang secara khusus mempersiapkan keperluan beliau, yakni Rasulullah, apabila beliau hendak ke kamar mandi. Dan di antara sahabat yang paling terkenal
dua orang. Yang pertama, ya, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini nama ini simpan baik-baik di dalam hati. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang kedua, Anas bin Malik. Dua nama ini simpan baik-baik di dalam hati. Sahabat Rasul, ada yang secara khusus membantu Rasulullah di dalam perjalanan. Ada yang secara khusus membantu Rasulullah di dalam perniagaan, perdagangan. Ada yang secara khusus membantu Rasulullah di dalam keperluan beliau sehari-hari, khususnya kalau mau ke kamar mandi. Siapa dia namanya? Yang pertama, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang kedua, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dititipkan oleh ibunya semenjak dia masih kecil. Usianya belum genap 7 tahun. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ibunya Anas bin Malik menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah pada saat usia beliau belum genap 7 tahun. Pembicaraan, mengisahkan, menceritakan Anas bin Malik kapan-kapan insya Allah. Yang saya mau ceritakan Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini seorang sahabat Rasulullah yang beliau ini tidur di jalan antara pintu rumah Rasulullah dengan kamar mandi. Karena orang-orang Arab pada zaman itu, persis seperti orang-orang Indonesia pada zaman dahulu kala, mereka tidak menyatukan kamar mandi dengan rumah. Ada yang masih seperti itu? Rumah saya di kampung, rumah saya nih, bukan rumah saya, rumah, yakni apa? Leluhur saya di kampung, di Sumatera Selatan, dusun sana, itu rumahnya di sini, WC-nya di luar. Kamar mandinya di luar. Iya. Rumah kami rumah panggung. Rumah leluhur saya itu di Sumatera Selatan, jaraknya dari Palembang hampir 300 kilo. Kampung, jauh, pelosok. Jaraknya dari Palembang 300 kilo. Rumah panggung. Kalau mau ke kamar mandi, turun dulu ke bawah. Kamar mandinya di luar, di belakang rumah. Mungkin ada ya santri yang menjumpai rumah seperti ini. Ya. Orang Arab pada zaman dahulu kala, bahkan sampai sekarang ada di antara mereka, mereka tidak suka kalau kamar mandi itu bergabung dengan rumah. Mereka nggak suka. Kamar mandi bergabung sama rumah, mereka tidak suka. Orang Arab zaman dahulu kala, termaksud ada sebagian orang-orang Arab pada zaman ini. Jadi kamar mandinya itu di luar, terpisah dari rumah. Nah, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini kalau datang waktu gelap, maka dia akan tidur di jalan antara rumah pintu Rasulullah ke kamar mandi. Sengaja dia tidur di situ. Tujuannya apa dia tidur di situ? Agar kapan Rasul terbangun, hendak menunaikan hajatnya di kamar mandi, mau tidak mau akan melewati Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami dan dia akan terbangun. Dengan sebab itu dia akan apa? Membantu Rasulullah. Begitu ya. Maka di waktu sebelum subuh, Rasul keluar, hendak berwudu, Robi'ah langsung bangkit, melayani Rasulullah. Kemudian setelah itu, Rasul memperhatikan Robi'ah sibuk apa? Ambilin air, bawain air buat Rasulullah, memegang terompahnya, menyediakan siwak. Begitu ya. Rasul memperhatikan perbuatan Robi'ah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Sal, ya Robi'ah, minta sesuatu kepada diriku." Robi'ah mengatakan, "Enggak ya Rasulullah." Robi'ah mengatakan tidak. Rasul mengatakan, "Minta ya Robi'ah." Sebanyak 2 kali Rasul mengulanginya. Kata Robi'ah bin Ka'ab, "Enggak ya Rasulullah. Tidak ada yang aku mau minta dari sisimu." Kemudian Rasul mengatakan yang ketiga kali, "Minta ya Robi'ah." Kemudian Robi'ah mengatakan, "Kalau seperti itu ya Rasulullah, aku meminta sesuatu." Apa yang diminta Robi'ah? Apa yang diminta Robi'ah? Minta uang.
Minta apa kira-kira? Minta jabatan? Minta apa? Minta doa? Apa yang diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga kelak. Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu hanya satu permintaan. Aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu dan melayanimu di surga kelak. Apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Fa'ani bi kasratis sujud. Ya Rabi'ah, bantu aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Bantu aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Yakni memperbanyak apa? Memperbanyak sholat sunnat. Para sholat wajib nggak boleh diperbanyak. Saya lagi semangat ini. Kurang 17 rakaat sehari semalam. Saya tambah jadi 25 rakaat lah sehari semalam sholat wajib. Nggak boleh ya. Sehari semalam sholat wajib hanya berapa rakaat? 17. 17. Jadi yang diperbanyak di sana adalah sholat sunnah. Kata Rasul, bantu aku dengan cara engkau memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat sunnah. Jadi mau bertemu dengan Rasulullah di surga kelak? Mau? Mau ya? Caranya gimana? Banyak caranya. Di antaranya memperbanyak sholat sunnat. Gitu ya. Memperbanyak sholat sunnat. Apalagi bagi penuntut ilmu. Bagi penghafal Al-Quran. Ya, bagi penuntut ilmu, bagi penghafal Al-Quran. Tidak layak kemudian apa? Penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, banyak tidur di malam hari. Ya, mereka, nasihat buat saya pribadi juga, harus menyediakan waktunya di sepertiga malam terakhir untuk sholat sunnat. 1 rakaat, 3 rakaat. Walaupun hanya 1 rakaat, 3 rakaat, sediakan waktu untuk mengerjakan sholat sunnat di malam hari. Begitu ya santri ya. Bangun. Jangan kemudian musyrif. Ini perempuan-perempuan, musyrifah. Perempuan-perempuan ada di atas ya, betul ya, Bi ya? Jangan kemudian musyrif atau musyrifahnya yang repot kebangunan. Bangun. Nantilah. Belum qomat. Enggak, jangan. Bangun di waktu apa? Di waktu sebelum masuk waktu subuh. Coba deh lihat orang-orang sukses. Orang-orang sukses. Mereka itu bangunnya itu sebelum masuk waktu, mereka bangun sebelum matahari terbit. Coba lihat orang-orang sukses. Ya, baik dari kalangan para ulama, para pejabat. Tahu Pak Habibie bangunnya kapan? Pak Habibie, kenal kan Pak Habibie ya? Bekas presiden kita. Kapan Pak Habibie bangunnya? Jam 7, jam 8 pagi. Pak Habibie bangun jam 7, jam 8 pagi? Enggak. Lihat tuh biografi Pak Habibie. Ya? Berapa Pak Habibie bangunnya? Sebelum subuh dia udah bangun. Bahkan menurut pengakuannya di dalam memoarnya, dia hanya tidur sekitar 3-4 jam sehari semalam. Coba. Belum lagi ulama-ulama yang memang bangunnya cepat. Ya. Nah ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Salah satunya sahabat yang bertugas melayani Rasulullah untuk keperluan pergi ke kamar mandi adalah sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada diriku agar dihadirkan satu bejana berisi air. Kemudian beliau, yakni Rasulullah, memasukkan tangannya ke bejana tersebut dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Memasukkan tangannya kepada bejana tersebut sebanyak 3 kali. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka sunnah wudhu yang kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali di awal wudhu. Ini benar berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari siapa tadi? Abdullah bin Zaid bin Asim
Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita masuk sekarang kepada adab atau sunnah wudhu yang ketiga. Memulai dengan berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Memulai dengan berkumur dan istinsyak, yakni menghirup air ke dalam hidung sebelum membasuh wajah. Ya. Nah, di dalam masalah ini ada hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari, sahabat yang sama. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tsumma adkhala. Kemudian ya, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mensifatkan wudhu Rasulullah. Apa kata beliau? Bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famatmado wastansyaqa minal kafin wahidatin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke bejana. Jadi bejana itu ember maksudnya ya, kayak ember atau apa, baskom atau gayung. Rasul memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian mengeluarkan kedua tangannya. Berkumur-kumur. Dan memasukkan air ke hidung. Dari kedua telapak tangan secara bersamaan. Gimana gambarannya? Ada yang bisa mempraktekkan? Rasul memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Bejananya ada air ya. Kemudian mengangkat kedua telapak tangannya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada satu perbuatan. Gambarannya begini santri. Misalnya di sini ada apa? Baskom ya. Baskom, ember, gayung ataupun yang semisalnya. Maka memasukkan kedua telapak tangan. Mungkin ditanya, tangannya kan kotor, kok masukin ke bejana? Loh kan tadi sudah dicuci di awal, betul ya? Sudah dicuci sebanyak berapa kali? 3 kali. Kalau ditanya, Ustadz boleh gak dicucinya itu pakai sabun? Boleh. Ya? Dan para ulama menekankan lagi khususnya di waktu malam hari. Yakni baru bangun tidur di malam hari. Jadi kalau kita baru bangun tidur di malam hari, maka ditekankan oleh para ulama untuk kemudian melakukan apa? Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Karena kenapa jemaah santri? Karena Rasul kita bersabda, karena sesungguhnya dia tidak tahu aina yanami yadak. Dia tidak tahu tangannya itu semalam bermalam di mana. Maksudnya apa? Namanya orang tidur ya. Bisa jadi kemudian tangannya apa? Garuk-garuk, pegang sesuatu. Iya kan? Sangat mungkin ya. Namanya tidur, dia nggak sadar tangannya itu di mana bermalam semalam. Mungkin garuk-garuk atau sesuatu yang buruk. Betul ya? Maka sebelum kemudian dia berwudu, dibersihkan dulu tangannya sebanyak 3 kali. Boleh dengan sabun? Boleh. Boleh dengan sabun? Boleh. Nah kembali kepada ini, hadis yang barusan tadi kita baca, apa kata Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu? Rasul memasukkan kedua telapak tangannya ke bejana. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada satu perbuatan. Gambarannya begini, misalnya ini bejana, masukkan, betul? Keluar angkat ya. Masih ada air kan di sini? Masih ada ya? Ya jangan lama-lama. Kalau lama-lama ya habis airnya. Memang tangan kita kedap air kan enggak ya? Masukkan langsung. Masukkan, ada bejana, masukkan langsung. Ustadz, kalau pakai keran gimana? Ya boleh juga. Loh kenapa Rasul nggak pakai keran? Kan nggak ada keran pada saat itu. Iya kan? Jadi kalau gitu kita nggak usah pakai keran. Rasul kan nggak pakai keran. Nggak masalah pakai keran juga. Rasul nggak pakai keran pada saat itu nggak ada keran.
Jadi kalau kita pakai keran, kalau ember jangan dibolongin ya, sayang. Saya kadang-kadang ngelihat ya kerjaan santri nih, ember dibolongin pakai paku, sayang. Betul ya? Iya, sayang, ember jangan dibolongin. Kan ember kalau dibolongin ya nggak bisa dipakai nyuci ya. Ember kalau dibolongin nggak bisa dipakai cuci ya. Ember jangan dibolongin. Jangan dibolongin. Masukkan saja tangan ke dalam bejana. Kalau nggak ada air keran, langsung berkumur-kumur. Kumur-kumur. Nah, air yang ada di dalam tangan ini langsung dipakai berkumur-kumur dan langsung disedot ke hidung. Maaf santri, bukan begini ya. Bukan. Kadang-kadang ada nih orang wudhu nih. Ya. Yang namanya istinsyak itu disedot airnya. Kalau ini bukan disedot, dicolok. Sedot. Sedot. Bahkan disedot nih, masukkan, kumur-kumur, kemudian disedot. Yang namanya istinsyak itu menyedot air, menghirup air. Menghirup air ke batang hidung yang terdalam. Makanya Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Baligh fi istinsyak." Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyak. Wa in kana sha'iman. Kecuali kalian dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi kita diperintahkan untuk beristinsyak, yakni bersungguh-sungguh menghirup air sampai ke batang hidung yang terdalam. Begitu. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Kenapa berpuasa dilarang dalam-dalam? Karena khawatir nanti airnya masuk ke saluran pernapasan terus masuk ke lambung. Makanya para ulama mengatakan khawatirkan kalau istinsyak dalam-dalam ketika berpuasa itu bisa membatalkan puasa dengan sebab air yang masuk lewat saluran pernapasan. Dan ini bagus santri. Karena lubang hidung kita ini banyak kotoran. Betul enggak? Lubang hidung kita ini banyak kotoran. Jadi 24 jam dia dalam tanda kutip beroperasi. Iya enggak? Kalau telinga kita kan terbuka ya. Tapi kalau tidur kebanyakan kita nggak dengar apa-apa ya. Kalau kita tidur, lubang telinga kita terbuka. Tetapi kalau kita tidur, kebanyakan kita nggak mendengar apa-apa. Seakan-akan telinga kita tertutup ketika kita tidur. Tapi kalau kita tidur, apa ya hidung kita tertutup? Nggak kuat. Jadi lubang hidung ini adalah salah satu di antara, bukan salah satu, mungkin satu-satunya yang terbuka selama 24 jam beroperasi. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila bangun seorang hamba di waktu pagi hari dan dia berwudu, maka akan hilang ikatan setan dari tengkuknya dan seterusnya. Nah, lubang hidung kita ini dipakai untuk aktivitas selama 24 jam. Karena banyak kotoran udara, debu, betul ya? Menumpuk di sini. Nah, cara membersihkannya diantaranya tadi dengan istinsyak. Nah, begitu. Ya. Nah, ini dikerjakan berapa? Sebanyak 3 kali. Dikerjakan sebanyak 3 kali. Memulai dengan berkumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah. Kemudian yang keempat, istinsyar. Kan air tadi telah dimasukkan ke dalam hidung. Jangan terus disedot. Tapi dikeluarkan. Kalau matmado itu memasukkan air ke mulut berkumur-kumur. Istinsyak apa tadi? Memasukkan air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung yang terdalam. Kemudian istinsyar. Apa yang dimaksud istinsyar? Mengeluarkan air dari hidung. Jadi ada berapa istilah santri? Ada 3 istilah. Apa yang pertama? Matmado. Matmado itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Ya. Yang kedua, istinsyak.
Istinsyak adalah memasukkan air bukan memasukkan, saya koreksi. Menghirup air ke pangkal hidung yang terdalam. Kemudian yang ketiga, istinsyar. Istinsyar ini mengeluarkan air yang telah dihirup tadi. Ya, jangan dimasukin terus sampai dalam-dalam, jangan, dikeluarin. Dikeluarin. Ya. Nah, kita lihat ini sekarang yang keempat, istinsyar. Istinsar, yakni mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri, ya. Dengan tangan kiri. Jadi, kalau kemudian kita tadi berwudu, gimana gambarannya berwudu tadi? Begini ya. Betul? Begini. Kita ambil air. Kemudian yakni apa? Berkumur-kumur. Sebagiannya kita sedot ke lubang hidung yang terdalam. Adapun ngebuangnya dengan tangan kiri. Ayo. Ikutin. Lihat. Fantasiin aja di depannya ada ember. Dihayalin. Nah, begitu. Jadi dari perbuatan ini ada 3. Yang pertama apa tadi? Matmado ya. Nanti dipraktekin ya. Habis ini kan wudhu. Praktekin ya. Boleh pakai ember, boleh pakai keran, boleh dituangin sama temennya ya. Ini dikerjakan sebanyak berapa? 3 kali. Ini dikerjakan sebanyak 3 kali. Ya, kita lihat itu hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, halaman yang ke-11. Faqasala kafaihi salata marratin, thumma tamatmada, wastansyaqa, wastanthar. Nah, itu ada 3 tuh istilahnya ya. Thumma matmado, berkumur-kumur. Wastansyak, istinsyak. Wastanthar, istinsyar. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Faqasala kaffaihi salasa marratin, thumma tamatmada wastansyaqa wastanthar, thumma ghasala wajhahu salasa marratin. Lalu beliau, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ini tadi sudah nih di poin yang pertama, yang mungkin bisa dikasih keterangan. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Itulah yang disebutkan pada poin kedua di buku kita. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, itulah yang disebutkan pada poin yang ketiga. Bisa diikuti santri, lihat bukunya. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Betul ya? Lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ini yang disebutkan di poin kedua. Sunnah-sunnah wudhu yang ada di halaman ke-10. Kemudian beliau berkumur, istinsyak. Inilah yang disebutkan pada poin ketiga, sunnah-sunnah wudhu. Istinsyar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima. Ya. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ini tadi telah kita isyaratkan, bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wa balik fil matmada wa istinsyak ila antakuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. HR al-arba'ah. Ketemu nih yang saya baca nih. Catatan kaki yang ke-9. Ketemu yang saya baca. HR al-arba'ah. Ini istilah santri. Istilah atas kitab hadis. Yuk kita bicara sedikit istilah atas kitab hadis. Dicatat. Kalau disebut muttafaqun alaih,
Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama. Catat. Sama-sama catat. Yang pertama, kalau disebut muttafaqun alaih, maka itu hadis yang dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau disebut rawahu arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, ini yang kedua. Yang kedua ya. Kalau disebut dikeluarkan oleh imam yang 4, maka maksudnya Imam Abu Daud, tulis. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Kalau disebut dikeluarkan oleh imam yang 4, maksudnya Abu Daud pertama, yang kedua Tirmizi, yang ketiga An-Nasai, dan yang keempat Ibnu Majah. Kalau disebut rawahu salasah, salasah berapa? Salasah berapa? 3. Dikeluarkan oleh imam yang 3. Maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kalau disebutkan rawahu sab'ah, dikeluarkan oleh sab'ah berapa, santri? Sab'ah berapa? 7. 7 ya. Kalau disebut, ini berarti yang keberapa? Yang keberapa? 4. Kalau disebut rawahu sab'ah, dikeluarkan oleh imam yang 7. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Kalau disebut berapa? Rawahu sab'ah. Kita ulangi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Kalau disebut rawahu tis'ah, tis'ah berapa? Tis'ah berapa? 9. Betul? Maka yang 7 tadi, 7 yang di atas, ditambah Malik dan Ad-Darimi. Ditambah Malik dan Ad-Darimi. Ditambah Malik dan Ad-Darimi. Jadi ada berapa? Ada berapa tadi? Ada berapa Zidan? Ada berapa? Yang pertama rawahu muttafaqun alaih. Yang kedua salasah. Yang ketiga arba'ah. Yang keempat, yang pertama muttafaqun alaih. Yang kedua arba'ah. Yang ketiga salasah. Yang keempat sab'ah. Yang kelima tis'ah. Tis'ah. Tis'ah ada 9. Betul? Nah santri, coba boleh lihat bukunya. Kalau saya katakan, misalnya bukan saya nih, di buku nih tertulis rawahu arba'ah kecuali An-Nasai. Maka yang dimaksud siapa? Lihat bukunya aja nggak apa-apa. Dikeluarkan oleh imam yang 4 kecuali Nasai. Maka yang dimaksud siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ada yang dikecualikan Nasai ya. Kalau disebut dikeluarkan oleh imam yang 9 kecuali Darimi. Berarti siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Begitu ya. Nah, ini apa? Kalau kita baca buku, kita akan sering ketemu yang kayak gini. Makanya disebut rawahu arba'ah. Dikeluarkan oleh imam yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dan dari 9 imam tadi, kisah tadi, hanya 1 orang Arab.
asli dan tulen. Siapa? Imam Malik. Iya, hanya satu orang Arab asli dan tulen, yakni siapa? Imam Malik. Dan satu orang Irak. Siapa? Imam Ahmad. Sisanya berarti berapa? 7. 7 dong. Satu orang mana? Dari 9 tadi, satu orang Arab tulen. Siapa? Imam Malik. Yang satu orang Irak. Siapa? Imam Ahmad. Sisanya berarti berapa? 7. Itu orang Asia Tengah. Rusia pada hari ini. Rusia. Daerah Turkmenistan. Kazakhstan. Ya pokoknya yang kayak gitu tuh. Itu dia. Kalau zaman dulu itu namanya Samarkand, Naisabur, Bukhara. Enggak, Bukhara itu Samarkand. Samarkand, Naisabur. Itu orang Asia Tengah. Yang hari ini kita kenal masuk bagian negara siapa? Uni Soviet, Rusia. Asia Tengah. Nah, jadi kalau disebutkan hadis riwayat Al-Arba'ah atau biasa disebut dengan Ashabus Sunan, mereka adalah Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ada yang suka ayam? Ada yang suka makan ayam? Ada. Oh, sama berarti kesukaannya sama Imam Nasai. Imam Nasai suka sekali makan ayam. Ya. Jadi ayam dimasak kayak apapun senang Imam Nasai. Ya. Imam An-Nasai. Imam Nasai suka sekali sama ayam. Digoreng suka, sambal suka, direndang suka sekali sama ayam Imam Nasai. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya sukanya saja yang sama, tapi sedikit banyak juga apa? Tapi repot ya kalau apa? Yakni mencapai derajat seperti Imam Nasai itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin mencapai derajat seperti Imam Nasai. Ya tapi minimal kita samalah kesukaannya sama Imam Nasai ya. Suka ayam goreng. Kita lanjutkan. Ya. Maksimalkanlah yakni bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali bila engkau sedang berpuasa. Berarti ketika kita sedang berpuasa, kita kumur-kumur dan istinsyak. Betul enggak? Ketika kita puasa, bolehkah kita berkumur-kumur dan beristinsyak? Boleh? Jawabannya boleh, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah bersungguh-sungguh. Jadi ala kadarnya saja. Berarti kalau tidak sedang berpuasa, maka kita yakni apa? Bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak maupun bermatmadah. Kita lanjutkan yang ke-6. Halaman yang ke-12. Berkumur-kumur dan istinsyak menggunakan air dari telapak tangan yang sama tanpa memisahkan di antara keduanya. Ini tadi yang telah kita praktekin santri. Jadi ketika kita berkumur-kumur atau apa istilahnya berkumur-kumur tadi? Matmadah dan istinsyak itu dari air yang sama. Jadi begini kan tadi gambarannya begini ya. Begini kan? Gini ya. Betul. Air berkumur-kumur kemudian langsung apa? Istinsyak, betul? Jadi ada yang dimasukkan ke mulut, ada yang disedot. Ada yang disedot, betul? Bukan begini? Begitu? Bukan. Berarti ini 2 kali perbuatan ya toh? Jadi bukan begini. Bukan. Ya. Jadi yang namanya berkumur-kumur dan istinsyak itu dari satu air yang sama. Dari satu air yang sama. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tsumma adkhala yadahu fatamatmada wastansyaqa min kafin wahidatin
Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan tangannya, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dari satu tangan, yakni dari satu perbuatan yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ini dari Naisabur. Muslim bin Hajjaj. Orang Naisabur Imam Muslim ini. Kemudian yang ketujuh, bersiwak. Ngomong-ngomong, ada siwak nggak? Punya siwak nggak? Ini dijadiin PR ya. Ya, dijadiin PR. Siwak itu murah-murah kok. Ya, siwak itu murah. Ayo, siapa yang mau pergi umroh ini wali santri? Yang mau pergi, nggak usah umroh ya. Di toko apa? 5.000. 5.000 ya. Ya. Siwak. Batang kayu kecil. Ya. Ya sekarang rasanya macam-macam ya. Karena dicelup ya, pakai yakni apa? Aroma rasa ya. Ada yang rasanya stroberi segala macam. Siwak. Bersiwak. Ya. Yakni bersiwak, hal ini dilakukan ketika berkumur-kumur. Hal ini dilakukan ketika berkumur-kumur. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, laula an asyukka alal ummati la amartuhum bisiwakin ma'akuli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana tidak dijelaskan ya. Mungkin dikasih tambahan santri dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Dia mendapatkan julukan Abu Hurairah karena pernah menyimpan kucing kecil di dalam bajunya. Jadi ada kucing kecil, kucing liar di jalanan begitu ya. Abu Hurairah merasa iba. Kemudian apa? Sama dia diambil. Dia ambil, dimasukkan ke dalam bajunya. Ya. Ketika dia hendak ke rumahnya, menuju ke tempat tinggalnya, dia bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasul mengajak dia bicara, ngobrol lah Rasulullah dengan siapa? Abu Hurairah. Padahal masih ada kucing di mana? Di balik jaketnya, di balik bajunya, betul ya? Ketika lagi ngobrol begitu, kucingnya ngeong, gitu ya. Maka Rasul mengatakan, apa ya itu Abu Hurairah? Apa itu? Kata Abu Hurairah, ini kucing ya Rasulullah. La anta abahir. Kalau begitu engkau abahir. Kalau begitu engkau bapaknya kucing. Kalau begitu engkau bapaknya kucing. Ini bukan berarti kucing itu anaknya Abu Hurairah, bukan. Ya, tetapi karena Abu Hurairah cinta suka sama kucing, maka apa? Maka seakan-akan dia adalah bapaknya kucing itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. Andai kata tidak memberatkan atas umatku, maka akan aku perintahkan, yakni apa? Mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Setiap kali mau wudu. Kita berikan catatan tambahan atas yang ketujuh ini santri. Kita berikan catatan tambahan atas poin yang ketujuh ini. Ini menunjukkan kepada kita apa? Disyariatkan bersiwak ketika kita berwudu. Disyariatkan bersiwak ketika kita berwudu. Dan bersiwak itu disyariatkan di dalam 5 keadaan. Siwak disyariatkan di dalam apa? 5 keadaan. Yang pertama apa? Berwudu tadi. Yang kedua, mau sholat. Mau
mau sholat. Ya, karena dalam lafaz yang lain, laula an asyqa ala ummati ya'martuhum bisiwaki inda kulli sholati. Andai kata tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi kalau mau sholat, yang bagus adalah bersiwak. Tetapi ini sudah barang tentu sebelum imam mengucapkan takbir Allahu Akbar ya. Jangan imam takbir Allahu Akbar dia masih sibuk aja siwakan gitu ya. Karena membarengi atau bersamaan dengan takbir imam itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan siwak. Yang kedua, yang ketiga, inda ibtida'a qiraatil Qur'an, ketika hendak memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Ini yang ketiga. Ya, ketika hendak memulai membaca Al-Qur'anul Karim, maka disukai bersiwak. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Yang keempat, ketika hendak masuk ke dalam rumah, ya, iya betul. Ketika hendak masuk ke dalam rumah, nanti ada catatan bagi perempuan ya. Kalau perempuan ini tidak disukai bersiwak, apalagi nampak-nampak di hadapan orang gitu ya. Bersiwak ini boleh buat perempuan, tetapi jangan ditampakkan di hadapan orang. Kalau laki-laki nggak apa-apa kita bersiwak, betul ya. Bersiwak ketika masuk ke rumah, bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran. Tapi kalau perempuan tetap bersiwak, akan tetapi jangan ditampakkan di hadapan orang. Ya. Apa tadi yang keempat? Ketika hendak masuk ke dalam rumah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang kelima, ketika hendak mengerjakan sholat malam. Ketika hendak mengerjakan sholat malam. Jadi ada 5 hal yang disebutkan secara khusus disukai bersiwak. Yang pertama apa? Ketika hendak berwudu. Yang kedua, ketika hendak sholat. Yang ketiga, ketika hendak membaca Al-Quran. Yang keempat, ketika hendak masuk rumah. Yang kelima, ketika hendak sholat malam. Dan para ulama menambahkan yang keenam, ketika ada terjadinya perubahan bau mulut. Tapi yang keenam ini, ya itu tidak berdalil berdasarkan sabda Rasulullah. Tetapi memang bagus ya. Orang ketika mulutnya berubah baunya, dia bersiwak, itu bagus. 5 ini. Yang ada dalilnya secara jelas dan tegas dari sisi Rasulullah, 5 ini. Ya. 5 ini. Santri, boleh kasih siwak diganti dengan sikat gigi, pasta gigi? Boleh? Jawabannya boleh. Akan tetapi, di satu sisi, dia tidak bisa menggantikan siwak secara 100%. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siwak itu atyabul fam wa ja'a mardati rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak itu apa? Fungsinya membersihkan mulut, dan yang kedua mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dari sisi membersihkan mulut, sikat gigi, pasta gigi bisa juga membersihkan mulut. Tetapi kan tidak bisa kita katakan bersikat gigi atau pasta gigi mendatangkan keridhaan Rabb. Karena apa, santri? Karena seseorang tidak boleh mengatakan ini mendatangkan keridhaan Rabb kecuali berdasarkan dalil. Iya toh? Ya. Ini yang ke berapa? Yang ke-7. Yakni bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya bukan karena aku khawatir memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Yang ke-8. Menyela-nyela jenggot yang tebal ketika membasuh wajah. Nah ini dia nih bagi yang punya jenggot. Kalau santri-santri belum ya. Terutama kalau jenggotnya tebal. Ada orang-orang yang jenggotnya tebal ya. Ya kalau nggak ada jenggot apa yang mau disela-sela?
Ada orang yang jenggotnya tebal ya, dari sini betul. Model kayak gitu tuh gagah banget ya. Apalagi putih tinggi besar. Saya punya teman orang UK, orang Nottingham, tinggi putih besar, jenggotnya lebat, masya Allah ya. Saya laki-laki aja bilang dia ganteng. Makanya saya bilang sama dia, antum ini fitnah, jangan sering-sering keluar. Ya, nah, jemaah, kalau dia jenggotnya tebal, maka disyariatkan untuk menyela-nyela jenggot yang tebal ketika membasuh wajah. Kalau jenggotnya tebal, kalau jenggotnya nggak ada, atau jenggotnya tipis, ya tidak perlu jenggotnya tebal. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana disebutkan di sana, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ya, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya saat berwudu. Rasul menyela-nyela jenggotnya saat berwudu. Teraslah jenggotnya. Ya, ini kalau kemudian jenggotnya tebal. Ya. Jenggotnya tebal. Ya, kita singkatkan pembicaraan yang ke-8 ini. Yang ke-9, mengusap kepala. Mengusap kepala. Mengusap kepala. Jadi yang namanya kepala itu santri dari ini, dari tempat ujung rambut bagian depan sampai tengkuk, itu kepala. Ya. Kepala itu dari ujung rambut terdepan sampai tengkuk. Ya, ini kepala juga ini. Betul? Ini kepala ya. Jadi kepala manusia itu terbagi menjadi 2 secara garis besar. Ya. Yang pertama kepala dan yang kedua wajah. Kalau kepala itu dari sini, maaf pakai tangan kiri nih ya. Dari sini, dari ujung rambut sampai tengkuk. Kalau wajah itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini bagian wajah. Dari sini ke sini. Kalau kepala dari sini ke sini. Mengusap kepala, caranya dimulai dari kepala bagian depan, dari sini nih berarti, hingga tengkuk kembali lagi ke depan. Itu yang namanya kepala. Ya. Adapun batasan wajib ketika mengusap ialah dengan mengusap seluruh bagian rambut kepala secara merata dengan cara apapun. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana disebutkan wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan ke belakang. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan ke belakang. Jadi kalau dipraktekin santri, yang pakai peci sebentar dibuka yuk. Kalau dipraktekin itu begini, dengan kedua tangannya ya, kan begitu kan? Dengan berapa tangannya di sini? Dengan kedua tangannya ya, dengan kedua tangannya. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan ke belakang. Kadang-kadang ada nih, kita lihat ada orang yang mengusap kepalanya. Ini betul kepala, tapi bukan seluruh kepala, tetapi ujungnya, ujung kepala. Yang namanya kepala itu telah dikatakan dari sini sampai tengkuk. Juga bukan begini ya, bukan begini. Arah ini dengan satu artinya? Dengan satu tangan. Kalau di dalam hadis tersebut disebutkan berapa tangan? 2 tangan. Maka kan begini. Ini ada air nih. Ada air kan? Ada air. Ini ya. Nah, begitu. Betul? Sampai tengkuk. Tengkuk kita di sini nih. Nah, begitu. Ya. Ini belum masuk ke dalam pembicaraan kuping, belum telinga nanti ya.
Kepala dulu ya. Begitu. Jadi bukan begini, karena ini cuma satu nih. Satu tangan. Juga bukan begini, karena ini cuma satu tangan berarti ya. Bukan juga begini. Ya, bukan juga begini. Bukan juga begini nih. Ya, kadang-kadang ada yang berlebihan. Sampai leher bagian belakang gitu ya. Persis ada yang wudhu, kan wudhu kan sampai sini ya. Wudhu sampai mana? Kemudian sampai ketiak gitu ya. Cukup sampai siku. Ada juga misalnya wudhu nih air nih. Saya pernah lihat ini, ada santri saya di pondok di Cibinong sana. Ini keran kepalanya diginiin sama dia. Ada yang di sini? Ada ya? Nah, kesinggung ya. Tawan ya. Kelakuan anak-anak di mana-mana begitu, Pak. Sama aja. Jadi kerannya dibuka, kepalanya diginiin. Mungkin saking malasnya begini kali ya. Ya, saking malasnya begini, apa kerannya dibuka begini aja dia. Ini nggak benar santri. Saya pernah lihat ini, santri saya sendiri ya malahan ini. Ya tapi namanya anak-anak ya Pak ya, maklum ya. Tapi harus kita ingatkan yang modelnya kayak gini. Jadi dia tidak tahu tuh. Saya ngeliatin dari jauh kan. Ya kadang-kadang kita harus mencermati, mengamat-amati. Ini nasihat buat saya pribadi juga buat mas'ul, rumah tahfidz ataupun yang semisalnya. Kalau ini anak-anak lagi wudhu, cermati jauh-jauh, intip-intip. Ya. Kadang-kadang curut keluar air, udah selesai. Ini wudhu apaan nggak nyampe 10 detik? Coba tuh. Wudhu apa nggak nyampe? Kadang-kadang ada yang seperti itu, airnya dinyalain, kepalanya gitu kan. Saya lihat dari jauh. Nah ini nggak bener nak wudhunya kayak gini. Ya kan basah Ustadz, kata dia. Bukan masalah basah. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Kullama kana al-a'mal muwafiqan li sunnati kana aktsaran ajran. Ada sebuah kaidah yang dikatakan oleh para ulama, apa kata mereka? Kullama kana al-a'mal muwafiqan li sunnati katsiran ajran. Kalau amal itu lebih sesuai, cocok dengan mengikuti sunnah Rasulullah, maka ganjarannya lebih banyak. Begitu ya? Jadi kalau amal tersebut lebih mencocoki sunnah Rasulullah, maka ganjarannya lebih banyak. Jadi tangan itu begini. Nah, begitu ya? Gini. Bukan kepalanya ditaruh di mana? Di bawah keran. Atau kepalanya dicemplungin kemana bak. Bukan begitu ya? Iya. Yakni apa? Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari arah depan dan belakang. Ya. Nah ini juga berlaku buat santriwati perempuan. Maka yang diwajibkan itu tengkuk. Kalau kemudian perempuan-perempuan mungkin ada yang rambutnya panjang ya. Bukan berarti kemudian apa? Misalnya rambutnya panjang segini nih. Ini perempuan-perempuan di atas lagi ngebayangin nih. Bukan berarti kemudian apa? Bukan. Ya, perempuan-perempuan ada di sini kan, mak-mak nih ya. Bukan berarti apa rambutnya panjang nih ya. Enggak, kalau kayak gini mandi. Mandi janabah. Iya. Kalau perempuan terkena junub ya dengan sebab apa? Bermimpi atau habis datang haid, maka dia buka ikatan rambutnya, dia bersihkan kepalanya, rambutnya. Ya, tapi kalau yakni apa? Wudhu tidak perlu kemudian cukup sampai tengkuk saja. Cukup sampai tengkuk saja. Ini nggak perlu sampai ujung-ujungnya gitu ya. Apalagi kalau rambutnya panjang, tidak perlu. Iya. Nah ini. Kemudian yang ke-10. Kita sampai yang ke-10 ya. Sebelum nanti mungkin kalau ada tanya jawab, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari santriwati di atas, silahkan apa? Dikumpulkan pertanyaannya. Yang ke-10, menyela jari-jari kaki, menyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Menyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi maksudnya di antara jari-jari kita ini ada apa namanya nih? Sela-sela, betul? Ada sela-sela. Antara jari-jari kita ini ada sela-sela. Maka ketika kita berwudu, sela-sela di antara jari-jari kita ini
kita berikan juga haknya. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maaf, Al-Arba'ah, lihat ini. Hadis Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah tadi? Nah, ini kan ketemu lagi kita nih. Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah di sini? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi jangan santri berpikir Al-Arba'ah ini nama orang, bukan. Ya? Hadis riwayat Al-Arba'ah. Oh, Al-Arba'ah ini nama orang, nama dia Pak Arba'ah, bukan. Arba'ah ini Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jari jemari. Ini hadis diriwayatkan oleh imam yang 4 dari sahabat Mustairid bin Syaddad radhiyallahu anhu. Mustairid bin Syaddad radhiyallahu anhu. Jadi ini nih. Nah, begitu ya. Ini kan ada sela-sela ya. Nah, begini saja cukup. Begitu juga kaki. Begitu juga kaki. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Tapi kata Imam Ghazali, kalau kaki dua-duanya pakai kiri. Yakni kaki kanan pakai kiri, kaki kanan dengan tangan kiri, sebagaimana kaki kiri juga pakai tangan kiri. Tapi ini pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yakni bebas. Boleh dengan kedua tangan, boleh dengan salah satu tangan, baik salah satu tangan itu kanan atau kiri. Tapi di sela-sela, di antara jari, jemari, kaki maupun tangan. Apa kata Rasulullah? Asbigul wudu wa khalil baina asabi. Sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jari jemari. Hadis riwayat Al-Arba'ah. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai kepada poin ke-10 sunnah-sunnah wudu. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya kita akan lanjutkan dari poin yang ke-11 sampai selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dia pakai mic biar semuanya kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, tidak mengapa. Jadi hukum asal berwudu itu dengan sempurna. Kalau dikatakan di sana dengan menggunakan dua tangan, ya dengan dua tangan. Kalau dikatakan di sana dari dari apa? Dari ujung kepala sampai tengkuk, maka dari ujung kepala sampai tengkuk. Tapi kalau kemudian di sana ada luka, misalnya lukanya di tangan ya, di telapak tangan, betul? Maka dia hanya mempergunakan satu tangan, tidak mengapa, karena itu uzur. Atau kemudian maaf ya, kan berwudu itu mulai dari ujung kepala sampai tengkuk, betul? Dari awal sampai tengkuk. Andai kata kemudian di sini ada luka, maka ini tidak mengapa dia lewati gitu loh. Ada luka yang kalau terkena air membahayakan, maka ini tidak mengapa dia lewati. Misal, anggaplah di sini ada luka nih. Ada luka, bocor. Betul ya? Masih ada yang pernah bocor kepalanya di sini kan? Ada yang pernah bocor kepalanya di sini. Kalau belum, ya jangan sampai. Anak saya pernah tuh di sini nih. Ukasyah di sini bocor nih. Di sini. Ya, bocor. Sebabnya kenapa nggak tahu sih. Tahu-tahu pulang bocor aja nangis gitu ya. Jadi andai kata nih misalnya ada bocor di sini, kepalanya biasanya kemudian apa? Dipakai apa? Dijahit atau kemudian maka lewati, nggak apa-apa dilewati. Dilewati. Jadi tidak kena gitu loh, tidak kena apa? Air. Andai kata juga khawatir misalnya begini nih ya. Ini nanti khawatir kena. Maka tidak mengapa kemudian kepala pada saat itu tidak dibasuh. Karena di sana ada sesuatu yang memperbolehkan kepala untuk tidak dibasuh. Apa tadi? Bocor tadi. Jadi ada kisah. Kisah ini kisah yang nyata terjadi. Bukan dongeng. Ada seorang sahabat Rasulullah. Ada seseorang yang kepalanya bocor. Ada seseorang yang kepalanya bocor. Ada bocor kepalanya.
kemudian dia junub, dia bertanya kepada salah seorang di antara sahabat, kepala saya luka, bocor, saya junub, saya mau sholat. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada keringanan saya untuk tidak membasuh kepala? Apakah ada keringanan bagi saya untuk menggantinya dengan tayamum? Kan dia junub ya. Kan kita sama-sama tahu santri ya, kalau junub kan nggak boleh ya. Nggak boleh apa? Sholat, kecuali dia sebelumnya membersihkan apa? Diri. Nah sahabat ini mengatakan, oh enggak, tidak ada keringananmu, tidak ada keringanan atasmu, yakni engkau harus mandi. Termasuk kepalanya juga harus dibasahi. Padahal di sana ada bocor. Maka mandilah ini orang ini. Mandi. Apa yang terjadi? Atas, semuanya sudah barang tentu atas kehendak Allah, mati. Mati. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan itu mati. Dengan sebab dia mandi, kepalanya bocor. Kenapa dia bisa mandi kepalanya bocor? Karena telah diberikan jawaban oleh si fulan. Si fulan ini bukan ente, bukan. Si fulan. Maka Rasul memanggil sahabat yang berfatwa seperti itu. Ini kamu, betul kamu mengatakan hal seperti ini? Bahwasanya si fulan itu harus mandi walaupun kepalanya bocor dan harus membasahkan seluruh tubuhnya. Betul ya Rasul. Kata sahabat tadi. Apa kata Rasul? Qatalahumullah. Engkau telah menjadi sebab dia itu mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakanmu. Rasul marah nih sama sahabat ini. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna fi ai soal, bukankah obat dari kebodohan itu bertanya? Yakni jangan asal-asalan ngejawab. Gara-gara dia, orang yang kepalanya bocor itu mandi, bukannya kemudian sehat, malah apa? Semuanya sudah barang tentu atas izin Allah. Jangan, ya Ustadz, dia kan mati atas izin Allah. Ya iya, jelas. Tetapi kan ada sebabnya, betul. Semuanya itu mati atas izin Allah. Tapi kan ada sebabnya ya. Sebabnya apa? Ya itu tadi itu. Nah, jadi para ulama berdalil dengan hadis itu, andai kata ini, sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya, andai kata ada satu di antara anggota tubuh yang tidak bisa terkena air wudhu, karena misalnya sakit, luka, digips, maka lewati. Andai kata seluruh tubuh tidak bisa kena air wudhu, kok bisa? Ada orang yang nggak bisa kena air wudhu? Misalnya lagi apa? Diinfus. Ya diinfus ya. Nggak bisa kena wudhu, betul? Atau kemudian meriang hebat. Kalau kena air wudhu, tambah jadi itu meriangnya. Betul? Maka ganti dengan tayamum. Nah itu jawaban atas pertanyaan tadi. Jadi kalau kemudian satu tangannya itu luka, atau maaf ya, dia nggak punya kecuali hanya satu tangan. Misalnya satu tangannya nggak ada, diamputasi misalnya. Maka tidak mengapa dia mempergunakan tangan yang sehat, tangan yang ada. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ada lagi santri? Dari atas ya. Ada? Nunggu surat dari atas ya. Baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah apabila kemudian penjelasan yang saya sampaikan tadi sudah dirasakan, yakni apa? Dipahami, maka bahasan pada kesempatan hari ini kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua.
Kita tutup dengan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Alhamdulillah, kita semua telah mendengar nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Aslam Ridwanullah Ta'ala. Syukur jazakumullah khairan. Sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka